Seperti apa alasan penghentian sementara rekening dorman dan bagaimana duduk perkara kebijakan ini? Kita akan bahasnya bersama dengan Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, dan Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo. Selamat pagi, Pak Natsir. Selamat pagi, Mas Rio. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Sehat, bahagia Baik, mungkin selalu saya kita pertama semua mau ini. ke Pak Natsir terlebih dahulu. Pak Natsir, kemarin Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, tapi memang tidak ada statement resmi yang disampaikan kepada rekan-rekan media. Jadi apa hasil pertemuannya kemarin, Pak? Ya, pertemuan kemarin itu membahas hal-hal lain yang di luar dari penghentian sementara rekening dorman. Tapi yang ingin saya jelaskan bahwa penghentian sementara transaksi para nasabah, para saudara kita itu adalah bentuk hadirnya negara ya, yang diwakili oleh PPATK untuk melindungi kepentingan masyarakat. Bayangkan nih ya, dengan kita hentikan sementara rekening dorman, kalau di bulan April itu lonjakan deposit untuk judi online itu kan sangat tinggi. Nah, begitu rekening-rekening dorman itu kita bekukan, itu nyongsep sampai minus 70%. Yang tadinya transaksinya judi online itu 5 triliun turun menjadi 1 triliun. Karena apa? Karena rekening-rekening yang tidak terpakai dalam waktu tertentu itu, PPATK itu ada sudah memblokir lebih dari 31 juta rekening ya yang kita sudah buka dengan nilai 6 triliun itu merupakan rekening-rekening dorman di atas 5 tahun ya. Nah, yang ingin saya mau katakan, Mas Jason, pendekatan yang kita lakukan ini sangat-sangat efektif dalam melindungi nasabah, saudara-saudara kita, sehingga rekeningnya tidak dipakai untuk tindak pidana. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana deposit judol itu turun 70%, di bulan April 5 triliun, sebulan kemudian setelah kita lakukan penghentian sementara rekening dorman itu menjadi hanya 1 triliun lebih. Itu coba bayangkan, coba lihat angka-angka itu ya. Jadi ini bukan sekedar angka, tapi ini kita ingin memastikan bahwa kerusakan ya yang terjadi di tengah masyarakat akibat judi online itu bisa ditekan sedemikian rupa. Baik, kami Sampai paham 70%. Pak Natsir. Jangan 1 bulan loh Ya. itu, Mas Jason. Ya, kami paham ada tujuan untuk kemudian rekening-rekening tadi tidak disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti judi online, transaksi yang ilegal dan segala macam. Tapi kalau kita baca dari kacamata para masyarakat, contoh kecilnya saja Pak, mungkin ada orang yang punya tabungan yang tidak disentuh-sentuh, ya sudah rekeningnya itu hanya untuk menaruh uang dingin saja begitu Pak. Itu apakah termasuk rekening dorman atau rekening yang tidak aktif juga kalau tidak digunakan transaksional hanya untuk menabung saja? Jadi spesifik jelasnya seperti apa Pak? Jadi gini tuh Mas Jason, ini kan sudah berjalan lama ya rekening dorman ini. Dan kita melihat itu dari tahun ke tahun peningkatannya itu begitu masif. Ya kan? Begitu juga penyalahgunaan dari rekening saudara-saudara kita itu. Nah, akhirnya kita memanggil bank-bank, itu lebih dari 100 bank ya, untuk menyampaikan laporan rekening dorman yang ada di masing-masing bank. Nah, bank memberikan semua data yang ada, jadi nggak dipilah-pilah begitu ya. Ya, kemudian kita hentikan sementara. Dan ini kesempatan Mas juga ya, buat perbankan dengan adanya penghentian sementara itu, kan mereka punya kewajiban ya dalam melakukan prinsip mengenal pengguna jasa atau know your customer. Nah, dengan penghentian ini mereka bisa berinteraksi lagi dengan pemilik sah dari pemilik rekening, sehingga itu memagari ya rekening-rekening tadi untuk tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai alat dalam melakukan transaksi tindak pidana.
Banyak sekali tuh, Mas Jason. Rekening-rekening dorman itu digunakan oleh koruptor, ya, digunakan oleh eh, pengedar narkoba, judi online, perdagangan orang, illegal logging. Itu kebanyakan mereka pelaku kejahatan tadi menggunakan rekening-rekening dorman tadi, begitu.